Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Dari depan gedung gereja Pos Pekabaran Injil Padangala, saya menyapa kita semua jemaat Tuhan yang berada dalam lingkup pelayanan BPS Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan di malam ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian dari tenaga PI Wilayah Padangala dan juga info-info seputar pelayanan pekabaran Injil Gereja Toraja di wilayah Padangala. Tanpa kemuliaan
Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Di malam ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, tuntun kami, biarlah kami boleh mengerti dengan baik apa maksud dari firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, saya telah pilih dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dari surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat perjalanan misinya yang ketiga di Makedonia. Surat ini ditulis untuk salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat di Korintus dalam mengalami penderitaan selaku pengikut Kristus. Karena dalam pelayanan pekabaran Injil, Paulus mengalami banyak tekanan dan pergumulan hidup, seperti fitnah dan lain sebagainya. Terancam bahaya karena kehadiran yang tidak diterima. Tetapi Paulus menyadari bahwa adalah resiko dalam pemberitaan Injil dari semuanya itu. Sehingga Paulus memperingatkan jemaat di Korintus bahwa selaku pengikut Kristus, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan, yang namanya pergumulan dalam dunia ini. Seperti dalam bacaan kita saat ini, Paulus ingin membangun pola pikir jemaat di Korintus bahwa mengenai kefanaan di dunia ini, bahwa dunia dan hidup kita saat ini ada batasnya, ada waktunya. Karena pada dasarnya dunia yang diciptakan ini hanyalah sementara. Tetapi ada suatu tempat yang Allah sediakan, yang Allah telah sediakan bagi kita semua, yaitu tempat kediaman yang kekal, yaitu sorga. Berdasarkan keyakinan inilah, berdasarkan iman inilah, jemaat di Korintus mendapat penguatan ketika menghadapi pergumulan yang berat
tekanan hidup yang berat. Sehingga ada kerinduan akan tempat kediaman yang Tuhan sediakan, yaitu tempat kekal. Tetapi saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Paulus juga menekankan sebelum mencapai tempat kediaman yang Tuhan sediakan itu, kita tidak bisa terlepas dan menghindar dari kenyataan hidup selama kita masih hidup dalam dunia ini. Kita tidak bisa terlepas dari setiap pergumulan hidup. Sebagian besar orang menganggap bahwa penderitaan, kehidupan termasuk di dalamnya kematian adalah sesuatu hal yang paling menakutkan. Tetapi bagi Paulus dan jemaat di Korintus, kematian dipandang sebagai jalan menuju kemuliaan. Tetapi secara manusiawi kadang timbul dalam hati bahwa mampukah kita menghadapi kenyataan hidup tersebut? Mampukah kita menjalani setiap kenyataan hidup pergumulan yang berat selama kita masih dalam dunia ini? Tentunya sebagai umat yang percaya, kita tentunya berkata, ya saya mampu. Karena Allah terlebih dahulu mempersiapkan dan mengaruniakan rohnya sebagai jaminan untuk memampukan kita dalam menghadapi setiap kenyataan yang kita alami dalam dunia ini. Apa yang membuat jemaat Korintus yakin bahwa Roh Kudus ini adalah suatu jaminan dalam menghadapi kenyataan hidup? Ternyata mereka bisa merasakan ada kekuatan di luar dan di dalam diri mereka yang membuat mereka tabah menjalani setiap pergumulan hidup yang mereka alami selama masih ada dalam dunia ini. Dengan adanya roh ini, kerinduan mereka malah bertambah besar untuk bersama dengan Tuhan. Karena kerinduan yang besar itulah mereka berusaha hidup berkenan bagi Tuhan, sebab kehidupan di dunia ini, baik ataupun jahat, akan dipertanggungjawabkan di depan Yesus Kristus pada nantinya. Rasul Paulus membuat suatu kesimpulan untuk menggugah dan menyemangati dirinya sendiri serta orang lain termasuk jemaat di Korintus untuk menjalankan kewajibannya. Itu jelas dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Agar menjadi dorongan bagi jemaat dan semua orang untuk tidak bermalas-malasan dan merasa aman-aman saja. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus atas apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Paulus melihat hidup serta pengalamannya berdasarkan pola pikir kekekalan yang akan diterimanya kelak. Meski ia harus menjalani atau mengalami penderitaan, ia tetap menanggungnya dengan rela dan tabah. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sedang mengalami hidup ini dengan pola pikir yang sama? Hidup dan pola pikir kekekalan seperti yang Paulus telah teladankan bagi kita akan memampukan kita menjalani hidup dan tiap babak kehidupan dengan tabah dan hati-hati. Karena kita tahu bahwa akan tiba saatnya Tuhan datang dan menggenapi janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa pemilik hidup kami, Bapa yang terus menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memampukan kami
mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di malam ini dalam perjumpaan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan selama kami masih hidup dalam dunia ini. Kiranya Tuhan terus menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Bapa di sorga, berkati kami, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, lawatan tangan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, berkati pelayanan-pelayanan kami, bahkan pelayanan di wilayah-wilayah pekabaran Injil. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik. Bapa di sorga, berkati seluruh pemerintah kami, berkati saudara-saudara kami yang Tuhan pakai, biarlah boleh menjalankan setiap tugasnya dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Pergumulan kami, terlebih pergumulan kami bersama oleh karena COVID-19, kiranya Tuhan terus ikut campur di dalam semuanya itu. Biarlah Tuhan memberkati setiap tim medis yang terus berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah pergumulan ini, sakit penyakit ini boleh berlalu dari kami semua. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan dalam lingkup pelayanan BPS Wilayah 4 Gereja Toraja. Biarlah semuanya boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Bapa di sorga, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kehendak kami yang jadi melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara, saya yakini bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari kita terus saling menopang, saling mendoakan, dan saling memperhatikan dalam setiap langkah kehidupan kita yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita semua. Salam misi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam.